Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Salam dahsyat, selamat pagi semua listener. Senang sekali saya William Darmawan menjumpai Anda tentunya dalam Smart Business Talk bersama dengan Tung Desem Waddingin. Salam dahsyat Pak Tung. Yes, salam dahsyat, penuh semangat, sehat kuat, penuh berkat Tuhan. Yes. Yes. Kalau Selasa pagi ketemu Pak Tung itu yang lemes-lemes, yang kurang semangat, semua listeners langsung pada semangat ya untuk mengejar target ya semua listeners ya. Dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini selama 1 jam ke depan Smart Business Talk akan berbincang tentang tentunya topik-topik yang menarik dan juga menginspirasi Anda dan juga memotivasi Anda. 2 minggu yang lalu kita sempat membahas ya bagaimana kita berinovasi, kemudian juga merevolusi strategi marketing kita. Dan pada kesempatan kali ini merupakan lanjutan dari apa yang kita bahas sekitar 2 minggu yang lalu, smart listeners. Salah satu teknik atau juga salah satu revolusi dalam dunia marketing adalah dengan referral marketing atau referral marketing. Ini salah satunya aja, smart listeners ya. Nanti kita akan membahas secara rinci dan tentunya bersama dengan Bapak Tung Desem Waddingin. Pak Tung, gimana nih kabarnya Pak Tung di pagi hari ini? Semangat terus ya Pak Tung. Yes, kabarnya cuma dahsyat dan dahsyat banget. Kebetulan pagi hari ini dahsyat banget. Wah, selamat pagi yang segar, sehat, kuat, penuh semangat. Pagi, siang, dan sore, serta malam penuh semangat. Waduh. Yes. Kalau bisa tidur juga tetap semangat ya Pak Tung ya? Ya, karena kalau semangat jadi nggak bisa tidur malahan. Kalau sore, selamat malam. Kalau sudah malam ya, selamat malam yang damai dan sejahtera. Wah. Betul, istirahat yang cukup ya, supaya besok paginya produktif ya. Pak Tung, ini revolusi marketing 2 minggu yang lalu kita flashback Pak Tung. Ya. Mungkin bisa kita highlight sedikit apa yang mungkin kita bahas sekitar 2 minggu yang lalu. Silakan Pak Tung. Ya, jadi 2 minggu yang lalu kan kita membahas jadi 6 usaha marketing revolution itu seperti apa. Dan kalau Anda melakukan 6 usaha ini, maka omset Anda kan bukan hanya omset, profit Anda bisa naik ratusan, bahkan gitu ya. Jadi banyak orang tanya kepada saya, Pak Tung, usahanya apa sih yang dilakukan Pak Tung di era pandemi ini? Kok penjualannya Central Raya Group yang partneran dengan Pak Tung, partneran sejak Oktober 2020 lagi pandemi, 2020 Desember kita launching gitu ya, dalam 10 menit 16 detik, di jam 12 malam bisa jualan properti 96 miliar loh. Sebetulnya kita tuh cuma mau jualan 55 villa, tapi ternyata laku bablas 72. Jadi jatah-jatah berikutnya terpaksa kita jual karena ya sudahlah kita mau. Nah, kemudian berikutnya nih. Jadi ada anak perusahaan saya juga loh, malah naik 3 kali lipat, malah naik 8 kali lipat. Seperti bahkan yang namanya laundry saya gitu ya. Itu buka 70 lebih di era pandemi loh, kok bisa loh. Orang lain susah-susah kok tempatnya Pak Tung, dahsyat-dahsyat, theconversion.com gitu ya. Itu sebelum pandemi sudah naik 8 kali. Pada waktu pandemi naik 3 kali lipat gitu ya. Kita melakukan 6 usaha. Bottleneck-nya di mana? Kemudian kita selesaikan bottleneck-nya mengakibatkan omset serta labanya bertambah. Jadi perhatikan. Jadi rata-rata jarang sekali orang memperhatikan ada 6 dulu. So. Nomor 1 adalah bagaimana mendatangkan customer yang lebih banyak lagi. Jadi database-nya lebih banyak dulu, calon customer-nya lebih banyak dulu. Lebih banyak dulu, misalnya Smart FM. Ya. Smart FM, ada orang kita perlu yang pasang iklan. Nah, siapa yang pasang iklan? Kalau yang tidak ada yang ditawarin atau istilahnya marketer kita kekurangan database atau kekurangan lead, calon customer, celaka deh. Nah, kita searching di Google, oh apalagi, apa yang Anda lakukan? Searching di LinkedIn, apa silakan. Terus kemudian ini jadi Anda harus punya usaha-usaha bagaimana calon customer ini tambah. Ya, kalau itu belum ada, wah kita lihat bottleneck-nya di mana. Kayak di tempat saya zaman dulu yang cari customer cuma Tung Desem Waddingin, Pak Peter, partner saya, terus Pak Yulio gitu ya. Nah, sekarang kita buatkan sistemasi sehingga anak kemarin sore itu datang pakai handphone Android. Itu sudah ataupun yang iPhone Anda juga iOS gitu ya, tetap bisa langsung mencari. Searching di LinkedIn apa jadi database-nya, dan database ini kita kelola dengan namanya SOHO, Small Office, Home Office, sedemikian sehingga kita punya produk CRM sendiri yang sedemikian membuat kita jadi sudah diapakan saja, sudah dihubungin. Ini langkah nomor 1. Langkah nomor 2 itu ada ABC-nya gitu ya.
2 itu bagaimana lead ini supaya mau jadi customer. Sebelum jadi customer, 2A-nya supaya mereka mau jawab. Kalau di email nggak dijawab, cilaka. Kita harus dan ukur persentasenya berapa yang jawab. Oh, Pak, kita email 2.000 yang jawab 2. Ya. Nah, terus kalau misalnya ini 2A, kalau mereka tidak menjawab, di telepon ternyata mereka tidak mengangkat, kemudian atau di WA nggak centang biru, masih centangnya, bahkan centang 1 berarti salah gitu ya. Centang 2 berarti coklat masih belum dibaca juga. Nah, bagaimana supaya kita get attention mereka, supaya mereka minimal balas lah. Kalau di tempat saya gangguin gitu ya, gangguin. Begitu nggak balas, di telepon nggak balas, kita akan ada, oh telepon balas nggak ada, langsung kita kirimin surat. Kita kasih kalkulator suratnya. Kita kirimin kalkulator dalam arti bentuk fisik kalkulator. Sudahkah Anda menghitung biaya marketing Anda? Nah ini jadi dengan demikian ketika orang dikasih, sudahkah Anda menghitung biaya marketing Anda? Mereka produk shock. Jadi ada kalimat, ada surat fisik loh. Pak, hari gini masih perlu surat fisik. Lah iya loh, Anda mau ngirim barangnya kan tambahin surat fisik. Kalau Anda nggak ngirimin surat fisiknya kan jadi kurang jos gitu ya. Jadi balas lagi seminggu. Jadi kita untuk get 2A ini supaya mereka membalas. Kan ada, kalau tidak membalas apa yang harus kita lakukan? 1, 2, 3, 4, 5 ini. Kita kirimin penggaris, dalam arti penggaris sesungguhnya. Sudah Anda mengukur biaya marketing Anda. Atau Anda hanya pasang iklan dan buang tanpa terukur sama sekali. Nah, kami sosial media yang menjadi Facebook partner di Indonesia. Nah, jadi kita yang menjadi gold partner, nah kita mendapat penghargaan ini. Satu perusahaan yang kerjasama dengan foundernya adalah Tung Desemwaringin, marketing. Nah, itu kita tawarkan. Jadi kita supaya 2A aja, kan ada 6. 2A. 2B, kalau mereka sudah membalas, misalnya balasannya, oh terima kasih, cuma terima kasih toh nih. Jadi minat tidak apa, atau mohon maaf kami tidak berminat, kayak misalnya Smart FM. Mohon maaf kami sudah pasang kontrak di radio orang lain untuk 1 tahun misalnya, atau untuk berapa bulan. Atau mohon maaf kami tidak ada budget. Anda punya nggak sistemasi untuk menjawab mereka? Jadi yang namanya marketing Anda itu ataupun tim Anda yang untuk mencari customer tadi benar-benar secara sistematis tidak menyerah hanya dengan 1 jawaban saja. Kalau satu jawaban saja, ya tobat gitu ya. Tidak, saya sudah pakai radio lain. Oh tidak, saya sudah pakai sosial media agensi yang lain. Oh tidak, saya sudah apa? Terus Anda menyerah, ya silakan. Jadi 2B ini aja langkahnya sistematis, sangat-sangat sistematis untuk mendatangkan customer. Oke, 2C. Nah, misalnya yes, orangnya oke, terima kasih gitu. Terus kemudian saya berminat. Apa yang Anda lakukan supaya Anda presentasi ataupun berminat akhirnya beli. Nah, jadi nomor 1 mendatangkan calon customer dulu lebih banyak atau lead-nya lebih banyak. Yang kedua, usaha untuk mengubah dari calon customer supaya jadi customer, usahanya apa saja. Sangat detail Pak Tung, ya sangat detail itu. Setiap usaha ini beda masing-masing kan gitu ya. Baik. Supaya mereka belinya lebih banyak. Ini penting. Jadi kalau mereka tidak beli lebih banyak kan cilaka gitu, Pak. Sudah datang kenapa tidak lebih banyak? Coba ini Mas William, pernah nggak ke Kentucky? Pernah ya. Ke Kentucky ditawarin apa? Supnya Pak? Supnya, kemudian juga ditambah lagi apanya, promo burgernya, sampai Pak. CD lagu Pak Tung. Oh, CD itu kan CD BH, CD celana dalam bukan ya? Bukan, CD bukan celana dalam. Oke, tapi kembali ke sini. Rumah makan di Indonesia? Nggak nawarin, Pak Tung. Jarang sekali ya? Jarang, ya. Hanya ngasih menu biasanya. Hanya ngasih menu. Padahal kalau karyawan kita dilatih supaya mereka beli lebih banyak, ada paket, Pak. Begitu sudah selesai, Pak, ini ada kebetulan diskon, Pak, untuk paket oleh-oleh. Boleh? Supaya omsetnya lebih besar. Supaya cross-selling. Paket A, paket B, paket C, paket D. Jadi bukan hanya menu doang. Jadi ada effort dari customer-nya. Apa yang ada effort apa? 1, 2, 3, 4, 5 Anda effort untuk supaya mereka beli lebih besar. Jadi bahkan untuk membuat paket itu sangat penting. Jadi kenapa Anda hanya paket murah aja? Ada nggak paket besar? Ini yang ketiga gitu ya. Jadi 456 ini kelihatannya sudah baik kan mau iklan ini. Tahan dulu Pak Tung supaya semua listeners penasaran ya. Tentunya kami undang partisipasi Anda semua listeners di WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM. Anda bisa memberikan pertanyaan atau juga komentar ya terkait apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Smart Business Talk segera kembali. Smart Business Talk with Tung Desem Wadding In.
Kalau ditanya sekarang musim apa, mungkin Anda bingung. Seringkali panas tidak menentu dan tiba-tiba sepanjang sore hingga malam hujan deras tidak terkira. Musim memang bisa tidak jelas, tapi Smart FM jelas bisa jadi sahabat dan partner Anda di segala musim. Smart Inspiration. Dengan narasumber kompeten dan terpercaya, Bagaimana Anda memaknai cinta Anda? Anda harus membuat nilai tambah. Tetapi sudah menjadi momen budaya gitu. berbagi inspirasi dari hati yang manfaatnya bisa kita resapi. Targetnya itu harus sama. Untuk memberi perhatian. Kami hadir di berbagai kota di Indonesia. Dan kami siap melayani Anda agar setiap produk dan jasa Anda menjadi pilihan utama. Segera hubungi kami di 0216337783 atau kirim email ke promo.smartfm@gmail.com atau kunjungi fanpage Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. 60 seconds of top news stories. This is BBC Minute. All the latest world news. The country is in crisis. Missiles flying across the night sky. All the latest sport. It's unbelievable. This is crazy. All the latest trends. Viral tweet time. A really catchy tune. You've got to see this. And all in 60 seconds. Do not try this at home, people. BBC Minute. All your news from around the world. On Smart Jakarta 95.9 FM. Business and Inspiration. Part of the KG Radio Network. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Business Talk bersama dengan Tung Desem Waddingin, dan tentunya Anda yang ingin memberikan pertanyaan atau juga pendapat silakan di WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM, dan kita masih membahas tentang referral marketing, salah satu yang merupakan usaha revolusi marketing. Namun sebelum kita masuk ke referral marketing, smart listeners, seperti apa detailnya, kemudian juga usaha yang harus kita lakukan, kita masih sedikit flashback ya, atau juga mungkin kita membahas tentang usaha-usaha apa lagi yang perlu Anda lakukan. Pak Tung, tadi sudah dijelaskan juga bahwa kalau misalnya customer itu menolak, Pak Tung, kita jangan menyerah begitu aja. Kadang-kadang kalau misalnya customer udah nolak, langsung ciut mentalnya nih. Baik Bapak, terima kasih, langsung dijawab begitu. Ini nggak usaha ini ya Pak Tung ya? Tentu saja tergantung, misalnya orangnya vegetarian, kemudian Anda nawarin daging, oh mohon maaf saya vegetarian, wah Anda ngerayu vegetarian itu tidak sehat, lebih sehat pakai daging. Ya kayak Anda mau mindahkan orang agamanya orang kan gitu loh ya. Orang ini istilahnya keyakinannya dia, belief systemnya dia, ya next gitu. Tetapi kalau misalnya dia tidak atau dia pakai, kayak Anda bertinju, maksud Anda tinju sekali, set, tidak KO, ya sudahlah aku nggak usah tinju-tinjunan aja ya, nggak bisa tuh. 1, 2, 3, caca-caca, kalau jadi nyari. Tapi kembali lagi ya Anda fight, tinju dengan semangat 1, 2, 3 untuk supaya apa? Supaya Anda ya lawannya pokoknya akhirnya KO bagaimana? Walaupun itu kalau misalnya Pak ternyata Pak ya, itu kalau saya satu hari saya follow up, ternyata orangnya malah jadi berhenti, malah jadi begini. Anda perhatian jeda waktunya. Kayak misalnya properti, begitu properti ya. Kalau dia hangat, nanya-nanya, oh dipepet, 1, 2, 3 kita, begitu dia rodok dingin, 3 hari baru dikabarin, nggak boleh langsung. Itu kita berdasarkan tes dan ukur pengalaman, apakah selalu benar? Enggak, karena kan target market kita sendiri-sendiri. Tapi balik lagi ya, 6 usaha marketing. 1, mendatangkan lead, tadi sudah dibahas, kalau yang terlambat nanti lihat rekamannya gitu ya. Di YouTube ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana supaya 2 ABC, supaya dari calon customer mau jadi customer, bukan hanya menyerah. Kalau saya bilang tidak menjawab pun harus kita ada runtutannya untuk menyerbu. Karena sometimes orang kena paparan, maksudnya paparan. Kayak baca paparan gitu ya. Udah kayak virus ya Pak Tung ya. Virus aja. Maksudnya kena paparan. Paparan apa sih? Kena paparan materi iklan Anda atau promo Anda, itu butuh 2, 3, 4, 5, mungkin 6, 7 kali baru yes. Nah, kecuali paparan Anda betapa, kalau saya tidak mau beli sekarang goblok luar biasa lah, itu akan membuat orang take action. Tapi balik lagi. Yang ketiga, bagaimana supaya lebih besar? Tawarkan dong, cross selling dong, kasih paket dong, kasih langganan dong, apapun supaya mereka bayar di depan lebih banyak, maka dapatkan diskon apapun, jadi supaya mereka belinya lebih besar. Kali tidak ada usaha. Contoh, misalnya betulin AC. Orang kan selesai betulin AC, udah pulang begitu aja tuh.
Nah, kenapa kok Pak langganan Pak? Saya bersihin karena AC itu kalau tidak langganan Pak, itu akan berbahaya. Bahayanya begini-begini Anda jelaskan, Anda jual masalahnya. Kalau sekali rusak Pak jebol. Lebih baik langganan Pak. Nah, biasanya kalau Bapak misalnya sekali bersihkan kan saya 150.000. Kalau Bapak bayar 1 tahun untuk semua AC gini, satu AC-nya cukup 75.000. Wah, 50% loh Pak, luar biasa loh. Jadi itu kan omset Anda langsung gede. Daripada ketengan terus kemudian enggak tiap 3 bulan tapi pada waktu rusak baru dipanggil, sekarang tiap 3 bulan sudah dapat omset. Bayar di depan, lebih untung. Nah, itu lebih besar. Kemudian yang keempat, bagaimana usahanya supaya lebih sering. Lebih sering ini kayak tadi kasih kartu langganan, kasih nomor teleponnya. Contoh, AC. Kalau dulu AC saya tuh nggak ditempelin atau air panas gitu nggak ditempelin. Jadi sebetulnya begitu dia langsung tempelin. Jadi tempelin nama dan nomor handphonenya. Kadang saya save tapi lupa. Kenapa nggak ditempelkan di AC-nya aja? Yang kecil gitu ya, rusak hubungin sekian. Oh, langsung. Jadi kalau AC rusak hubungin sekian. Oh, itu lihat ada teleponnya. Kadang si Joni, kadang kita nge-save-nya enggak lengkap toh. Joni tukang AC loh, Joni tok. Yang tukang AC-nya dulu siapa namanya kita tahu. Nah, untuk mengatasi itu kenapa enggak Anda pakai stiker supaya orang lebih sering tempel di produk dan jasa yang Anda sedang servis ini tadi kan. Supaya lebih sering itu jadi kasih voucher untuk belanja berikutnya. Supaya lebih sering. Anda harus punya usaha 1, 2, 3 banyaknya supaya orang lebih sering. Yang kelima, yang akan kita bahas hari ini, supaya mereka mau memberikan referral. Referensi itu jadi mau menceritakan dan mereferalkan. Kemudian, kalau yang keenam, bagaimana marginnya naik. Kurangin semua biaya, minimal 10%. Jadi, terus kemudian naikkan harga. Jual yang marginnya lebih tinggi. Kurangin jenis produk Anda yang hanya yang profitable. Yang profitable katalognya di depan gitu ya. Jangan di belakang katalog-katalog yang mau ngasih komisi lebih besar kalau di property agent itu di ruko Anda itu taruh paling deretan paling depan. Kalau komisinya kecil atau susah orangnya surat jual taruh di belakang aja lah, di tempat sebelah gudang itu displaynya. Tapi sama juga. Jadi yang marginnya besar-besar displaynya taruh depan. Marginnya besar ditawarkan kentangnya Pak, supnya Pak, perkedelnya Pak, kayak restoran. Itu seringkali yang untung besar dari mana? Minuman berarti. Makanya yang dibanting murah, Anda datang kecil-kecil yang masih nambah, minumannya yang cespleng. Nah, tapi kembali lagi supaya orang sekarang pertanyaan itu margin tuh yang keenam. Nah, sekarang kita akan bahas supaya lebih mantap jurus yang kelima ini, bagaimana memberikan referensi kepada kita. Betul Pak, karena referensi ini Pak Tung kadang-kadang merupakan salah satu strategi marketing yang efisien dan efektif ya Pak Tung ya. Kalau ngedenger temen atau ngedenger rekan kerja, produk ini bagus deh, kayaknya langsung terpengaruh. Ini juga pengalaman saya pribadi Pak Tung. Atau misalnya, oh apartemen ini kayaknya bagus nih, kalau buat ini harganya masih terjangkau, kemudian juga untuk fasilitasnya baik, langsung tertarik gitu biasanya. Nah, ini salah satu strategi yang mungkin akan kita bahas ya Pak Tung ya, tentang referral marketing. Mungkin bisa dijelasin sedikit Pak Tung. Ya, jadi sedikit beda yang namanya referral dengan publisitas itu di buku Marketing Revolution saya bahas. Jadi supaya Anda kena target market yang tepat dalam jumlah yang banyak. Jadi nomor satunya adalah publisitas, yang kedua adalah word of mouth marketing atau referral. Kalau publisitas, Anda melakukan satu tindakan dan kemudian viral. Nah, viral entah disengaja, entah tidak disengaja, tetapi berita Anda layak diberitakan kemana-mana. Kayak saya zaman dulu, hujan uang, pakai pesawat terbang, langsung viral baru-baruan kan gitu. Langsung viral ya, Pak Tung ya, waktu itu ya. Padahal waktu itu belum zaman Instagram ya, Pak Tung? Belum zaman Instagram, zaman sosial media. Iya, Pak Tung udah viral duluan dulu ya. Ya, viral duluan di TV aja, TV-nya waduh, nggak karu-karuan gitu. Jadi satu hari TV 18 kali keluar lagi saya itu luar biasa. Semua TV, koran, radio tentu saja jadi gratis lagi. Nah, itu namanya publisitas. You do something yang layak berita. Tetapi tantangannya, banyak orang melakukan sesuatu hal yang layak berita. Anda kan terkenal. Tetapi terkenalnya Anda enggak jualan. Kalau saya viral, langsung besoknya saya tambahin iklan gitu loh ya. Jadi awas akan ada hujan uang kedua. Orang langsung perhatian toh. Beritanya hujan uang akan ada hujan uang kedua. Nah kemana gitu ya? Termasuk pada waktu saya naik kuda, gitu ya. naik kuda pakai pakaian Jenderal Sudirman, terus kemudian pakai belangkon gitu, terus kemudian jadi di Jalan Jenderal Sudirman, kemudian upacara, itu izin polisi tertib, saya dikawal sama polisi-polisi juga, gitu, semuanya izin lengkap.
hormat sama Patung Jenderal Sudirman, nah ini layak berita. Dan sebelum layak berita itu ada detailnya, kita undang wartawan, caranya ngundang juga sama. Ini layak berita. Nah kalau sekarang kan influencer kan gitu ya, sosial media influencer. Nah Anda harus do something yang membuat orang, what apa sih gitu ya. Ada apa? Ada faktor beda yang membuat orang kepengen tahu gitu ya. Jadi makanya kan jadi namanya angel cocktail. Jadi orang harus ada kalau itu yang namanya supaya publisitas. Angel cocktail itu adalah satu misalnya dopamin, orang pengen tahu. Kalau orang biasa kalau sekarang namanya clickbait kan gitu ya. Itu kalau di WA itu gambar Anda ngirim video Anda ya enggak viral loh, video Anda gambarnya hitam, gambarnya putih. Orang banyak enggak perhatian. Hitam putih enggak diklik. Terus enggak dikasih keterangan, lebih enggak diklik lagi. Gambarnya tuh banyak enggak Anda pernah mendapatkan, Pak William pernah enggak dapat yang gambarnya depan ada cewek-cewek seksi, setelah diklik ya dan belakangnya enggak ada hubungannya kan gitu ya. Itu sebetulnya clickbait yang tidak legit gitu ya. Maksudnya tidak legit itu tidak legitimasi terhadap produk dan jasa Anda karena tidak ada hubungannya, tapi tetap dibuka. Tetap dibuka ya Pak ya. Ya daripada tidak dibuka kan sudah kekurangan dulu. Jadi clickbait itu very luar biasa, 70%. Depan yang menarik, tombol menarik itu membuat orang akan lebih viral daripada enggak. Itu ilmu untuk gimana supaya publisitasnya muncul kan begitu ya. Artinya kalau sudah viral, Patung, kita juga harus jualan ya. Dan untuk viral tadi kita butuh strategi juga. Dan banyak mungkin kalau kita lihat di sosial media, Patung, sebelum kita nanti masuk ke referral marketing lebih dalam lagi nih, Patung, banyak mungkin produk-produk atau jasa di sosial media yang viral, tapi mereka ketika setelah viral akhirnya nggak jualan. Atau ada mungkin beberapa orang yang viral gitu ya, akhirnya nggak jualan setelah itu. Padahal momen viral itu bisa dikatakan cuma sekali ya, Patung? Ya, dan itu bedanya makanya referensi dengan viral, dengan publisitas. Kalau publisitas orang tidak tahu jadi tahu, nice. Tapi kemudian kan Anda harus tawarin supaya mau beli. Penawaran Anda begitu luar biasanya, jadi punya nilai tambah, punya paket yang kalau orang tidak mau beli kesannya goblok setengah mati gitu ya. Tidak mau take action, ya wis tidak apa-apa kan, banyak orang goblok dia sendiri-sendiri kan target market. Tapi yang kedua itu referral. Referral itu apa? Kalau sudah beli, nah ini bedanya. Kalau publisitas tadi kan orang jadi tahu, tapi belum beli akhirnya kita tawarin harus beli. Ya. Sekarang setelah dia beli, supaya dia mau mengajak temannya untuk beli. Nah ini nanti kita akan bahas. Ya, setelah jeda ya Patung ya. Dan Smart Listeners Anda bisa memberikan pertanyaan sekali lagi di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live di YouTube. Anda yang sempat ketinggalan bisa review kembali apa yang kita perbincangkan setengah jam ke belakang di YouTube Smart FM. Silakan diketik saja ya Smart Business Talk dengan topik referral marketing. Tetaplah bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Pagi-pagi memang senang banget dengar kicauan burung. Tapi kalau dengar kicauan tentang apa yang dilakukan dan update dari Smart FM, juga bisa loh. Smart FM, Business and Inspiration. Follow Twitter Smart FM @radiosmartfm 959 dan dengarkan kicauan-kicauan kami tentang berbagai hal yang positif. Pastikan follow Twitter @radiosmartfm 959.
Tahukah Anda, pertumbuhan investor baru di Indonesia kini mencapai lebih dari 9 juta. Sayangnya, inklusi dan literasi keuangan serta investasi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Akibatnya, pengelolaan keuangan masih berantakan. Banyak yang terjerat hutang, tidak sedikit tertipu bujuk rayu investasi bodong. Bersama Smart FM, BNI Asset Management berkolaborasi untuk terus mengedukasi masyarakat Indonesia melalui program Smart Financial Wisdom setiap Rabu jam 7 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Menghadirkan Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management, Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halovina. Pastikan setiap Rabu Anda menyimak Smart Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Business Talk, dan nggak kerasa ya sudah masuk ke sesi ketiga. Kalau ketemu Patung ini waktu kayak cepet banget berlalu ya, karena semangat yang ditularkan ke small business seluruh Indonesia tuh luar biasa sekali ya. Dan kita membahas tentang referral marketing. Tadi di awal kita sempat membahas juga 6 usaha revolusi marketing, bisa Anda review kembali. Oke, kita berbicara tentang referral marketing lebih terperinci lagi nih Patung. Saya jadi ingat Patung, dulu ada sebuah film yang mungkin saya aja itu kurang tertarik untuk menonton filmnya. Tapi gara-gara semua temen di kantor ngomongin film tersebut, akhirnya saya juga ikut pergi ke bioskop. Karena penasaran. Ini salah satu contoh ya Patung ya. Boleh dibahas Patung tentang referral marketing, silakan. Ya, jadi namanya fear of missing out, FOMO katanya begitu. Kurang lain ya kok kita belum tahu kita apa sih, Citayam Fashion Week deng toleng tong dit toleng toleng, itu pejabat-pejabat kan juga banyak karena fear of missing out dan ikut tren gitu. Enggak apa-apa, akhirnya malah dilarang juga pejabat yang ikut-ikutan malah ikut melarang. Ya kan, waktu berubah caranya berubah juga. Nah, sekarang begini nih teman-teman. Jadi fear of missing out itu, jadi kenapa kok orang mau menyiarkan? Kenapa kok orang mau? Tentu saja kalau efek publisitas tadi karena ada something yang dopamin, orang pengen tahu. Wow, ada juga yang namanya angel cocktail itu ada 3. 1 dopamin, orang pengen tahu. What? Cliffhanger, apa pengen tahu? 5 jurus untuk menjadi kaya. Jurus keempat, bikin mewek. Tetapi sederhana adanya. Jurus ke-6, bikin ngakak saja. Tapi ternyata betul. Ternyata 1, jurus 2, 3, 4, 5. Jurus ke-6 kok bikin ngakak. Loh ya, bagaimana cara sukses, bagaimana cara cepat kaya? Kawin dengan orang yang kaya. Loh ya, pinter juga ya. Ya bener juga ya bikin ngakak ya. Oplas katanya, oplas. Kok oplas apa hubungannya? Kalau dengan oplas Anda bisa debat pasangannya. Aduh, cilaka juga. Tapi ya silakan. Tapi dalam hal ini balik lagi, kalau mau referral itu ada 3 ya. Nomor 1 adalah yang terbaik, nothing but the best, simply the best gitu ya. Yaitu adalah apa? Membuat customer Anda orgasme. Kalau customer-nya orgasme, tentu saja jadi orang dengan senang hati bisa menceritakan apa yang dahsyat, yang luar biasa dari produk dan jasa Anda. Nah, orgasme itu ya kombinasinya antara manfaat dan nikmat. Nah, jadi buat orgasme. Bahkan ada jurus yang namanya buat orgasme karyawan customer Anda yang paling cerewet. Itu jurusnya Bob Sadino gitu ya. Bob Sadino di Kemang, dia jualan telur, jualan sayur, naik sepeda begitu ya. Wah, tante-tante satu paling cerewet sekampung begitu, dia sengaja beli telur, kasih telur 1 busuk. Begitu 1 telur busuk, besok gimana tante? Waduh, kamu Bob ya berani-beraninya jualan telur busuk sama tante ya. Oh, tenang tante, kalau Bob yang jualan 1 busuk ganti selusin. Jadi itu sengaja dibuat satu yang namanya istilahnya tidak dipenuhi. Jadi masalah namanya customer service failure recovery, ya. Nah, salah satu contohnya lagi adalah yang namanya Domino Pizza. Domino Pizza itu terkenal satu yang namanya 30 menit pizza hangat fresh di depan pintu Anda atau gratis. Dia dibuka di 1 kota. Dia begitu iklan seperti itu, sengaja 1 kota hari itu gratis. Memang kan mau digratiskan, kalau digratiskan kan kurang seru. Sengaja. Jadi sebetulnya terus kemudian sudah lari, sudah
dibiarin. Waduh, masih nggak terlambat, biarin. Begitu, wah sudah terlambat 1 menit, langsung tet. Mohon maaf Pak, terlambat 1 menit, jadi untuk Bapak gratis. Wah betul loh, itu ya luar biasa loh, gratis. Itu kan jadi mendadak viral dan orang menceritakan karena Anda customer service failure recovery-nya luar biasa kan gitu ya. Jadi orgasme itu penting. Dan ketika ada, ya tentu saja dengan produk Anda bermanfaat dan nikmat itu lebih dari yang lain, terus kemudian ada faktor perbedaan, contohnya satu hari ada teman gitu ya, jadi di satu daerah di mana tuh, di Jawa, bukan Jawa Tengah, di Jawa Barat, itu daerahnya jauh dari pantai, terus kemudian dia buka pompa bensin di pinggir kota. Ya. Pinggir kota ternyata sepi. Nah terus bagaimana? Ya kita buat efek viral gitu ya. Caranya gimana? Bikin kolam hiu. Kolam ada hiunya hidup gitu ya. Jadi mendadak, wah viral. Sana ada kolamnya loh. Jadi isi bensin sambil nonton kolam. Nah setelah ngambil kolam, dikasih penyu lagi yang gede. Dikasih ikan A, B, C. Terus kemudian ada jam tertentu ngasih makan ikan hiu. Waduh ya. Ikan hiunya juga gratis. Tapi itu yang terjadi. Jadi orang, yuk ngisi bensin di sana aja. Anak-anak sekolah, isi bensinnya agak jauh itu loh, yuk ada ikan hiu, nonton ikan hiu. Mendadak rame, mendadak tambahin rumah makan, mendadak jadi semacam kebun binatang, semacam tempat hiburan. Ya sekaligus isi bensin ya berkarya di sana gitu ya. Contohnya, satu partner saya kacang 2 kelinci kalau Anda di Pati gitu ya. Gue itu WC-nya jangan tanya. Jadi orang mau berikan, kalau itu mampir WC-nya bersih. Di dalam WC itu ada air terjunnya, ada kolam koinnya, AC-nya ada. Waduh ini WC terbaik sedunia yang pernah saya dapat. Mendadak kan ada something bagus, bukan jualannya, tapi WC-nya bagus nih. Coba viral, saya cerita. Selain viral publisitas juga, datang ke sana. Jadi orang jadi tahu, jadi dari tidak tahu. Something yang tentu saja kalau Anda ada something yang aneh atau tapi aneh, kalau aneh doang kurang jos. Kalau aneh dan memuaskan, nah itu yang keren gitu ya. Jadi itu orgasme. Jadi kemudian yang kedua, bagaimana kita soft selling. Makanya soft selling itu supaya orang memberikan referensi. Misalnya Pak William makan di restoran saya. Pada waktu selesai makan, selesai toh mau bayar toh, Pak mau dapat tambahan diskon 20%. Jawabannya mau nggak? Ya pasti mau ya. Mau, sederhana Pak, tinggal dimasukkan di foto, masukkan Instagram. Jadi bahkan kita bisa kayak misalnya di laundry saya lagi pembukaan toh kan sudah gratis diundi macam-macam. Apa yang dilakukan? Jadi gratis untuk Anda yang cuci pertama, cuci kedua ya tetap gratis, sama minggu gratis kok. Syaratnya gampang Pak, tinggal WA, tinggal WhatsApp kepada teman Anda bahwa ini template-nya dari kita. Misalnya saya lagi nyuci gitu, kalau saya WA Pak William, nah langsung ngomong, Pak William saya baru nyuci di sini sudah gratis diundi lagi. Jadi yang kedua boleh tuh. Lah kalau misalnya Anda mau gratis seminggu, full gratis terus seminggu cuci, gampang. Yaitu apa? Jadi masukkan Instagram Anda, tapi dengan syarat follower Anda minimal 1.000 misalnya gitu. Jadi, ada syarat dan ketentuannya ya Pak ya. Tapi itu kan menguntungkan juga untuk orang tersebut karena bisa dapat gratis dan juga tentunya ke perusahaan, ke produk dan jasa juga meningkat ya Pak ya. Jadi apalagi di dunia sosial media hari ini yang membuat supaya orang mau sharing apa yang dia tahu. Nah, tapi kan ada detailnya. Detailnya apa? Kita buatin template-nya. Kayak misalnya tadi mau WhatsApp ataupun mau ke Instagram, kata-katanya sudah dari kita gitu loh ya. Oh ini loh, sampai kalau enggak kan orang kan, ya kalau bagus silakan dari kata-katanya dia sendiri. Tapi kalau kita sudah siapkan kata-kata dari kita, mempermudah orang untuk membuat dia mau mengundang temannya. Kan gitu toh. Terus kemudian juga jadi istilahnya begini, itu yang namanya soft. Soft itu misalnya ajak teman wanita Anda, maka Anda gratis. Kalau saya wanita, ngajak teman wanita, pokoknya ajak teman wanita gratis karena dalam rangka Hari Kartini itu ditambahi yang satu jurus namanya Y marketing. Loh, ini karena dalam rangka 17 Agustus 77 orang pertama boleh ngajak 1 orang lagi. Nah, kalau di tempat saya misalnya seminar 1 orang boleh ngajak 2 orang lagi. Nah, itu kan ngajak orang toh. Begitu ngajak orang kan mendadak jadi orang belum datang sudah disuruh ngajak, ya wes ngajak lah. Oh, gratis 2 ya enggak apa-apa gitu ya. Dalam rangka Hari Kartini boleh ngajak teman wanita. Dalam rangka 77 yang pertama boleh ngajak 2 teman lagi secara gratis. Itu kan orang ngajak toh.
Bahkan jurusnya kelihatannya soft gitu. Tapi ampuh ya Pak Tung ya. Soft tapi ampuh sekali. Kalau apa yang dijelaskan oleh Pak Tung tentang referral marketing ini. Karena keduanya saling menguntungkan dari sisi customer, kemudian juga dari sisi usaha atau jasa kita. Kira-kira seperti itu Pak Tung. Ya, jadi supaya orang mau kan begitu ya. Contoh kalau di hotel saya Fasa di Surabaya, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan sama. Jadi Pak, ini jam 5 sore kita akan ada acara, kalau Bapak berkenan mau keliling-keliling di sini nonton boleh. Pagi juga ada acara Pak, nonton sunrise. Nonton sunrise. Itu soft sekali. Sunrise, banyak orang ketika foto sunrise, sunset, kita akan nonton Pak di landasan helinya. Terus kemudian kami ajak keliling Pak untuk nonton-nonton ruangan-ruangan kami kalau Bapak berkenan. Pada waktu saya share jurus ini, mendadak tim marketingnya, Pak datang rata-rata tuh orang nginep di sini orang bisnis, nggak mau. Ya nggak apa-apa, kita cari yang mau. Gitu aja kok repot gitu ya. Kalau mereka mau dan mereka foto-foto jadi viral tuh. Iya. Di atas fase jadi rame ya. Di atas helikopter, wah sunrise beautiful sekali, nonton lapangan golf, nonton gini. Wah ini di sini ada patung mahal loh. Patungnya wah ini jutaan dolar loh. Ada di tempat kita kan Pak Hermanto Tanoko, partner saya itu kan memang dia hobi patung, hobi lukisan. Waduh jangan tanya harganya mahal-mahal, ikut lelang mana-mana. Ada patung jutaan dolar. Wajahnya singa, jadi ekornya ular, tangannya begini, bawa begini, wah jadi luar biasa. Jadi patungnya jutaan dolar. Jadi biarkan ini. Terus kemudian tuh kita ada chapelnya, ada apanya. Jadi kita ada tour jam-jam tertentu. Nggak ada yang mau ikut, ya nggak apa-apa. Tapi pada waktu itu kenapa nggak? Itu sebelumnya kan soft orang membantu cerita tempat kita. Nah, kemudian juga softnya juga bisa ya kayak tadi. Setiap sore kita minta, jadi ada orang datang misalnya Pak, Anda kan ini lagi diskon, lagi pandemi, jadi hotel di diskon Pak. Biasanya kan 1,5 juta, sekarang Bapak cuma bayar 800.000. Bapak mau upgrade Pak kamarnya yang dipakai oleh Pak Jokowi? 3,5 juta Pak. Ya. Tambah 300.000. Langsung boleh. Viral. Sederhana Pak. Ya sederhana boleh ajak teman Anda ya. Share ya WA dari kita. Bahkan kadang kita upgrade untuk yang kelas yang paling mahal enggak apa-apa gitu ya. Supaya viral. Tempat kami kelas yang paling mahal kan 42 juta semalam. Pak Tung, tadi sempat dibahas juga ya tentang failure recovery. Salah satu mungkin hal yang perlu kita lakukan untuk merecovery mungkin kegagalan yang akhirnya mungkin sebagai customer kita merasa, oh kok ini perusahaan baik banget ya, kok perusahaan ini istilahnya mementingkan customer sekali. Apakah failure recovery ini juga memang sangat efektif, Pak Tung? Karena takutnya nih misalnya ada kegagalan, akhirnya malah yang viralnya yang kurang baiknya gitu. Gimana Pak Tung? Ya. Jadi memang sangat-sangat penting. Bahkan salah satu contoh, Nordstrom itu toko pakaian gitu ya. Kan dia punya kebijaksanaan. Dalam 100% money back garanti tanpa ditanya. Oke. Nah, satu hari itu ada bapak-bapak lagi ini nyuruh anaknya, "Nak, ini beliin dongkrak," gitu ya. Oke, belikan dongkrak. Ternyata dongkraknya dipakai sekali langsung rusak. Terus kemudian, ini apa rusak? Nah, tolong tukerin lagi. Wah, ini klaim sama sana. Wah, minta duit balik kalau nggak bisa ditukar. Oke, minta duit balik aja. Sini gampang rusak barangnya. Oh iya Pak, tapi aku ini lagi mau ujian, aku tak berangkat ujian dulu ya, nanti pulang ujian. Kalau enggak apa-apa, antar sendiri kalau masih butuh itu di depannya Nordstrom dulu. Di depannya Nordstrom, toko baju. Tahu nggak, dongkraknya dibawa ke toko baju, diklaim. Tanpa kwitansi. Jadi tanpa kwitansi orangnya, ini dongkrak rusak. Oke Pak, Bapak beli harganya berapa? Oke Pak, siap, langsung diganti tanpa ditanya. Tanyaannya cuma harganya berapa, enggak pakai kwitansi, dibayar balik. Dibayar balik, pulang, anaknya lagi selesai ujian, terus kemudian, wah nak, tadi ya, Nordstrom itu hebat ya. Papa itu enggak bawa kwitansi, saya ngomong harganya langsung ditukar. Wah. Itu memang servisnya luar biasa. Kemudian anaknya, Papa, aku belinya tuh di depan toko Nordstrom, Pak, bukan di Nordstrom. Nordstrom itu pokoknya merasa kaget gitu ya. Rasanya ada perasaan bersalah, datang ke Nordstrom. Begitu datang ke Nordstrom, dia minta maaf. Oh, mohon maaf. Oh, enggak apa-apa, Pak. Apakah boleh kisah ini kami tulis? Iya, akhirnya viral. Jadi viral tentang servisnya yang luar biasa yang membuat orang orgasme ini
luar biasa. Baik. Wah, luar biasa sekali nih ya apa yang disampaikan oleh Pak Tung ya tentang referral marketing. Ini masih ada sesi selanjutnya, small listeners. Ini nanti yang hard Pak. Sekarang kita bahas yang bagaimana tadi kan orgasme sudah, soft selling sudah. Sekarang yang hard selling caranya bagaimana supaya orang memberikan referral, dan ini penting sekali secara sistematis akan meningkatkan omset Anda. Boleh dikata Bapak Ibu semua, omset saya misalnya theconversion.com itu 70, hampir 80-70 sekian persen adalah dari referensi, bukan cari customer baru lagi. Baik, tahan dulu Pak Tung, kita harus jeda dulu. Dan smart listeners, Anda jangan kemana-mana, masih ada satu sesi lagi. Tetaplah bersama kami di Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart FM bersama Unumed mempersembahkan webinar serba-serbi akreditasi. Dapatkan informasi penting bagi rumah sakit, klinik, atau pusat kesehatan mengembangkan bisnisnya dengan mendapatkan akreditasi plus network luas untuk kemajuan bisnis Anda. Ikuti webinar bersama Unumed dengan tema serba-serbi akreditasi klinik pada hari Rabu 14 September 2022 mulai pukul 1 siang. Menghadirkan keynote speaker Sartono SKM MPH, Hendrik Albertson, founder Unumed, Amita Bahar, Handi Feryandi, dan Nardi Mardiana. Pendaftaran gratis. Hubungi Dira di 0815 9254 062 atau Anggi di 0813 19160206. Segera daftarkan diri Anda dalam webinar bersama Unumed dan dapatkan banyak hadiah menarik. Smart FM, part of KG Radio Network. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022. Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia, dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal, dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak info terkini G20 di Smart FM setiap Rabu jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover Together, Recover Stronger. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Business Talk dan kita masih membahas tentang referral marketing. Kami sapa Anda yang bergabung di YouTube, ada Bapak Thomas, kemudian juga ada Mas Dodo, kemudian juga untuk Anda yang bergabung di WhatsApp ya, ada Bapak Lukas, kemudian juga Bapak Andy. Terima kasih untuk Anda yang bergabung juga dari Makassar, Balikpapan, kemudian juga ada Bapak Sutikno, terima kasih ya. Dan tentunya kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan Smart Business Talk. Sayang sekali sesinya tinggal sebentar lagi semua listeners ya. Jadi ini tadi Pak Tung sebelum jeda sempat membahas juga nih, referral marketing dengan cara soft selling. Nah ternyata ada juga yang hard sellingnya. Ini gimana nih Pak Tung? Jadi contohnya hard selling itu adalah komisi 5% kalau Anda menjualkan. Nah, tapi banyak orang misalnya komisi 5%, dia cuma ngomong tok. Jadi dia tidak membantu bagaimana, ya boleh perjanjian tertulis, bukan ngomong doang, tak kasih perjanjian tertulis, kamu jualin tak kasih komisi 5%, 3%, berapa persen. Apakah itu membuat orang jadi mau memberikan referral? Yes. Tapi kalau Anda mau kemungkinannya lebih besar supaya mereka mau memberikan referral, nah Anda ada caranya, detailnya ada, yaitu permudah orangnya. Dan pertanyaannya, kapan mereka akan mau memberikan referensi yang nih, boleh setelah dipakai 1 bulan, 2 bulan, silakan. Tetapi kalau misalnya beli sesuatu hal, beli mobil, beli properti, saat yang terbaik ketika tanda tangan penjualan.
Itu tanda tangan penjualan, misalnya Pak William Darmawan ini, saya tanya, Pak William, jadi apakah Bapak sudah tanda tangan toh? Langsung saya, Pak William, apakah Bapak berkenan mendapatkan, kalau milih mana? Ini kan, dengan dua pilihan itu orang tanpa sadar dia kan sudah ngambil satu, namanya dua pertanyaan yang membuat orang, Bapak kalau mau dikasih, pilih mana? iPhone 14, belum terbit, iPhone 13, iPhone 13, atau Samsung Fold yang Z4, pilih mana Pak William? iPhone. iPhone ya, iPhone 13 gitu ya. Oh oke, Bapak pilih iPhone. Oh caranya sederhana Pak, Bapak tinggal memberikan 20 nama serta nomor handphone sekiranya teman yang bisa beli. Nah, setelah itu ditumpuin lagi, perhatikan Bapak Ibu. Jadi kan itu bayangin, untuk memberikan nama dan nomor telepon aja referensi sudah kita, oh boleh. Jadi ini tanpa syarat nih, cuma kasih nama dan nomor telepon. Iya, dan ada tambahan loh Pak sebelum Bapak memberikan nama dan nomor telepon. Tambahannya apa? Kalau nanti orangnya closing, Bapak dapat tambahan komisi 2%. Nah, itu kan sudah hard, sungguh-sungguh. Dari pertama kali rodok soft dulu, dikasih hadiah iPhone, dikasih hadiah apa, atau cincin berlian atau apa, terus kemudian geber lagi dengan, supaya memberikan referensi dengan cara, ya tambahin lagi. Terus kemudian, oh boleh gitu. Nah, kasih nama Pak yang berpotensi ya, kita catatin nama sama nomor handphonenya, terus kemudian Pak, supaya kemungkinan berhasilnya lebih tinggi, kami ada template. Nah, template-nya ini bisa soft selling, bisa hard selling. Kalau template yang hard selling, ya terang-terangan. Langsung dari kita akan bilang gini, misalnya Pak William ini adalah salah satu dari 20 referral saya. Nah, saya akan ngomong, Pak William, ini saya baru beli properti di sini loh. Ini luar biasa. Ini bensin naik, ini masih harga lama. Dan ini tinggal 2 properti loh. Harganya sekianan dan bisa nyicil sekian. Pembangunnya terpercaya karena ini gini. Pak William kalau tertarik, klik link ini ya. Kalau Kak William nanti klik link ini, Kak William masih dapat tambahan hadiah iPhone. Nah, atau yang milih iPhone terakhir atau Samsung apa jadi, tapi pakai link ini ya. Nah, kalau itu langsung jualan atau very hard selling toh. Ya. Nah, bisa nggak setelah hard kemudian kita supaya mereka jadi rodok soft, boleh. Jadi Pak William nanti WA-nya bentuknya begini, jadi nggak langsung jualan kan gitu ya. Langsung Pak, misalnya kalau saya yang klien saya adalah misalnya Pak William, calon customer baru saya adalah orang yang sudah closing, saya supaya masih referral, kemudian saya diminta mau ngirim WA-nya kepada Pak William, WA-nya soft. Pak William, ternyata ya, ini saya baru datang di seminar yang luar biasa bagus ini. Pak, tunggu disewaringin. Dia juga mau ngadakan seminar, kebetulan ini ada sponsornya. Saya dapat tiket gratis, harganya 800.000, saya sudah dapat makan malam, dapat topik yang menarik, dapat hadiah langsung. Pak William mau datang, silakan hubungin di link ini. Nah, begitu linknya sudah tercatat itu dari Pak William tadi. Nah, kemudian datang di seminar, saya bicara, Pak Williamnya dapat komisi, enak tuh. Nah, itu ada yang namanya soft, ada yang langsung geber hard kayak tadi. Nah, ini teman-teman, jadi referral system ini very important, tapi sayang sekali jarang kali orang memberikan satu yang namanya sistemasi referral. Ada lupa tahu ya rugi no, ngasih iPhone, ngasih gini di budget, woi. Dari awal sudah di budget. Iya. Kita jualan 1 miliar biaya marketing gini-gini. Nanti biaya untuk mendapatkan referral sekian. Jadi memang sudah niat. Jadi perlu di budget ya Patung ya. Jangan tidak di budget atau malah tidak ada budget sama sekali. Ini kan parah nih kalau begini ya Patung ya. Artinya kita juga perlu berkorban untuk tentunya mendapatkan investasi yang lebih besar ya Patung. Ya. Jadi termasuk misalnya kalau Anda terlalu merasa, waduh komisi terlalu, dan komisi ini macam-macam loh. Anda bisa yang namanya kalau langganan, itu namanya komisi seumur hidup. Jadi misalnya Anda Indovision atau First Media misalnya, Anda bisa memberikan, gini loh, selama orang itu langganan tempat kita, Anda dapat diskon 10%, misalnya kan begitu. Nah, kalau ada 10 orang yang langganan gara-gara Anda gratis seumur hidup, Jos. Jos banget, Pak. Ada orang langganan seumur hidup lebih dari 10, Anda dapat komisi, sudah gratis, Anda dapat komisi seumur hidup. Enak atau enak banget? Kira-kira orangnya kerjanya lebih semangat nggak daripada komisi sekali jual terus lepas, begitu aja? Pasti lebih semangat, Pak, tuh.
Ada selalu bilang lagi, biayanya ala susah. Biayanya ya dibudgetkan, darling, dibudgetkan. Sudah include di dalam komposisi harga Anda, kan begitu nih. Silakan dihitung ya Patung ya, budget tersebut. Tentunya Anda bisa menghitung sendiri ya, dan mungkin bisa berkonsultasi juga dengan atasan Anda, dan yang pasti dibudgetin tuh marketing Smart Listeners. Jadi nggak tangan kosong istilahnya. Baik, dan nggak kerasa Patung, tinggal 4 menit waktunya Patung. Apakah dalam waktu dekat akan ada acara nih Patung yang mungkin bisa Smart Listeners ikuti? Silakan Pak. Ya, jadi saya ini ada acara ini, Kak Yuli Safrida sudah ngetik di sini ya. Anda sudah saya satu yang namanya saya pin. Anda mau ikut Financial Revolution saya 3 hari full tanggal 28, 29, 30 Oktober. Oke ya. Jadi via Zoom, jadi orang biasanya bayar 5.800.000 di zaman dahulu. Nah, karena era pakai Zoom dan kita bisa share untuk Anda, bagi Anda yang tertarik, jadi Anda cukup bayar 104 berapa? Berapa Kak Yuli? Nih, Bapak nih. Bayar berapa sih? 169.000 gitu ya. Anda 169.000, Anda dapat bukunya, workbooknya. Dan bagi Anda yang daftar dan bayar sekarang di nomor telepon ini 0813 kali 63873, Anda akan mendapatkan hadiah akses. Selain workbooknya dikirim gratis, harganya 100.000 sendiri. Ongkos kirimnya ya tadi antara 20.000 sampai 70.000 tergantung Anda seluruh Indonesia. Jadi sebetulnya Anda bayar sendiri BDD untuk ikut seminar ini begitu ya. Jadi 169.000 Anda kirim WA Anda FR Oktober 28, 29, 30. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu Anda 169.000, Anda dapat workbook, Anda plus dapat akses. Akses apa? 7 audio Financial Revolution. Jadi Anda bisa ulangi-ulangi lifetime. Jadi Anda bisa ulangi. Terus kemudian mendapatkan akses juga yang namanya jadi tadi kan sudah 7 audio toh. Kemudian Anda mendapatkan akses ke 1 audio juga untuk yang namanya Kak Yuli. Ini karena ditanya jadi saya cerita enggak siap nih jualan, enggak siap ya kayak saya hari ini. Karena selalu penuh kok gitu ya, enggak usah dijual, orang word of mouth marketing tadi referral orang datang. Nah, kemudian Anda akan mendapatkan hadiah-hadiah tadi yang nilainya jauh lebih yang dari Anda bayarkan 169.000, dan kalau nanti ternyata ada keuntungan dari 169.000 tadi ada sisanya gitu ya. Sisa dari workbooknya, sisa dari ongkos kirimnya, maka yang sisanya tadi kita sumbangkan gitu ya. Kita akan sumbangkan ke Bapak gitu ya. Kak Yuli tolong catat ya, kalau ada sisanya kita sumbangkan. Nah, Pak Tung kenapa dia harus bayar? Nah, dari dulu saya gratiskan tuh, kemarin saya gratiskan kan jadi 6.000 orang yang daftar, tapi yang cuma 1.000 gitu ya. Padahal linknya Zoom terpaksa kita harus kontrak yang mahal gitu ya. Mending ya kalau begini ya orang yang menghargai silakan Anda ikut. Nah, ya silakan semua listeners ya. 28, 29, 30 Oktober dengan tema Financial Revolution. Karena apa yang disampaikan Patung ini hanya sedikit nih, karena waktu cuma 1 jam, ini 3 hari ya Patung ya. Anda bisa WhatsApp ke 08 1-nya 3 kali 63873. Mantap ya Patung ya nomornya ya. 08 1-nya 3 kali 63873. Saya ulangi 08 1-nya 3 kali 63873. Patung, terima kasih banyak Patung. Ya, semoga bermanfaat. Anda take action sekarang. Jadi hanya 169.000, tapi hanya khusus untuk hari ini. Anda bayar, Anda daftar, Anda dapat tambahan audio saya tadi yang bisa Anda akses, lifetime access. Baik, terima kasih banyak Patung atas waktunya dan ilmunya di pagi hari ini. Semua listeners, tentunya nggak kerasa ya, sudah 1 jam kita berbincang dengan ilmu yang disampaikan oleh Patung dalam Smart Business Talk. Akhirnya saya William Darmawan. Tung Desembaringin. Salam dahsyat. Dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desembaringin. Brought to you by Smart FM Network.